Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini tanggal 22 Desember 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis. Seperti biasa, kita akan lihat dulu analisa kita kemarin, dan ternyata pergerakan daripada XAU USD itu dia tidak kemana-mana. Tidak seperti hari Rabu kemarin ya, yang juga sudah ngebreak area 1800 dan juga sampai ke 1824. Jadi kemarin itu harganya memang tidak bergerak, lebih tepatnya itu di situ-situ aja. Yang dimana juga kalau sudah saya katakan, jika teman-teman ingin ambil posisi sell di sini ya, jika ingin ambil posisi sell di area ini sebenarnya harus cari seperti ada yang namanya bullish engulfing yang setidaknya itu tidak memiliki ekor setidaknya ya. Seandainya ini adalah bearish engulfing, maka di sini seharusnya harga turun, tapi karena di sini bukanlah ini merupakan bearish engulfing, maka harga lebih tepatnya itu berada di sini-sini aja. Dan kemudian harga sempat masuk lagi ke angka 1823 sebelum akhirnya di reject oleh market. Rejectnya ini di malam hari jam 11. Kalau dilihat berdasarkan berita kemarin, itu jam 11 kita lihat bahwa consumer confidence di Amerika itu sudah naik dari yang sebelumnya 101 naik menjadi 108. Itulah yang membuat gold ini ditekan turun oleh market, karena market melihat bahwa tingkat kepercayaan konsumen yang ada di Amerika itu sudah mulai pulih kembali, yang menandakan bahwa perekonomian di Amerika Serikat itu masih bagus seperti itu ya. Tapi dari sisi penjualan rumah ya, existing home sales di sini bisa dibilang sangat rendah, bisa dibilang sangat drop turunnya, karena memang dampak daripada inflasinya itu belum sepenuhnya terasa di sektor perumahan ya. Sektor perumahan di Amerika seperti yang sudah dikatakan oleh Jerome Powell juga, bahwa angka inflasi yang sekarang turun itu dan juga angka inflasi inti yang turun itu hanyalah sebagai dampak dari kenaikan suku bunga aja. Dalam artian itu inflasi dalam artian harga pangan, lalu ada juga tidak termasuk gas ya, termasuk gas dan minyak, lalu ada juga kebutuhan yang lain. Tapi dari segi sektor perumahan itu belum menandakan adanya kebaikan. Bukan kebaikan sih, belum adanya namanya pemulihan ya bahasanya ya. Karena kalau dilihat semakin lama dari semenjak The Fed menaikkan suku bunganya dari bulan Juli itu, dan juga tingkat inflasi yang tinggi, setiap bulannya itu penjualan rumah itu pasti mengalami penurunan dari sebelumnya 5 juta ke 4,8, 4,7, 4,4 dan sekarang bahkan turun menjadi 4 juta aja seperti itu. Jadi bisa dibilang semakin lama semakin sedikit orang yang membeli rumah. Lalu kalau dilihat pada hari ini, kita akan melihat cuma ada unemployment claim aja, dan juga nih final GDP kayaknya udah enggak sih, kayaknya final GDP-nya kayak tetap di 2,9. Karena kemarin itu kita juga sudah lihat bahwa angka GDP-nya pertama itu adalah 2,9 juga. Jadi untuk di hari ini bagaimana? Well, kalau dilihat di hari ini, candle daily kita kemarin itu tidak bisa membuat new higher high ya. Belum bisa membuat new higher high, karena kalau dilihat sekali lagi ini higher high sebelumnya dari sini dia, dan ini merupakan lower high sebelumnya dari sini. Dan jika hari ini kita bisa membuat new higher high, maka di hari Jumat saya rasa harga daripada XAU USD bisa akan break sampai ke 1835. Jadi kemarin itu kalau teman-teman ada yang bisa nge-sell di area biru ini, berarti teman-teman sudah lumayan profitnya ya. Kalau dilihat itu jika ada yang nge-sell di area ini,
itu teman-teman sudah running profit sebanyak dari 23 ke 14 itu sudah 90 pip ya, dari 900 pip seperti itu ya. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang sell di sini kemarin sebenarnya sudah profit, dan sekarang analisanya saya lebih kepada sama seperti kemarin ya. Tapi untuk sekarang kalau dilihat kenapa harga ini berhenti di angka 18.12 ya kan. Pasti teman-teman ada yang nanya kenapa harga itu berhenti di 18.12. Well, kalau dilihat di sini kita balik ke M15. Kita oke, di M15 kita tidak kelihatan, di M30 kita tidak kelihatan juga. Kalau pindah ke daily, bukan ke daily, ke H4 ya, ke H4 dia tidak begitu kelihatan jelas kenapa dia berhenti di situ ya. Yang penting di sini ada resisten banyak ya kan. Di sini ada resisten banyak, jadi dia itu berhenti di sini ya, pas di 18. Saya genapkan 18 12 500 deh ya. Di sini ya. Ini pakai angka genap aja. 18.200 karena kalau lihat di sini harga maintain dia sebagai resisten. Belum akhirnya dia turun, dan harga ketika ngebreak ini menjadi support, dan harga memang menjadi support dan harga tidak kemana-mana. Jadi sekarang kalau yang ingin ambil posisi sell masih bisa di area ini ya, karena harga di sini belum pernah di break ya. 18.24 belum di break, jadi selama dia belum di break ya teman-teman masih bisa nge-sell. Terkecuali seperti ini ya, seperti yang sudah saya analisakan kemarin di sini ya. Ketika harga ini sempat ngebreak sampai ke 17.96, ini kan tertingginya di angka 17.96386, dan ini tertingginya itu di 17.9689. Nah, seperti yang sudah saya katakan juga, ketika dia sudah ngebreak area ini, teman-teman harap setidaknya close posisi atau enggak cut loss aja jika memang masih floating loss. Jadi ketika dia sudah ngebreak suatu area supply ataupun area demand, jika dia sudah ngebreak area itu, maka kecenderungannya untuk dia bisa melanjutkan breaknya itu akan semakin besar. Jadi contohnya ya kayak gini ya. Kemarin kan ada saya gambar itu di sini ya. Kemarin itu kalau nggak salah ada saya gambar itu di sini. Ya kan, saya ada gambar itu di sini. Nah, ketika harga ini ngebreak ya kan. Harga pertama kena masih bisa nge-sell, harga kena kedua masih bisa nge-sell ya kan. Harga kena kedua masih bisa nge-sell, dan kemudian ketika harga ini ngebreak ya, dan ketika ini turun, nah ketika ini turun ini sebenarnya teman-teman sudah saya katakan juga bisa close posisi atau enggak stop lossnya pindah ke BEP ya. Walaupun kenyataannya kemarin sempat running profit lagi, turun lumayan dalam, tapi kenyataannya adalah walaupun dia sudah running profit, jika teman-teman belum ada yang close posisi, nanti takutnya harga keseret seperti ini. Jadi ketika dia sudah ngebreak suatu area demand atau area supply, maka kecenderungannya untuk bisa ngebreak lebih lanjut itu lebih besar, seperti itu. Jadi sama halnya dengan yang kejadiannya yang sekarang. Jika 18.24 belum bisa di break oleh market, teman-teman saat ini masih bisa nge-sell, tapi targetnya sekarang terbatas, yaitu sampai di 18.12 aja, atau enggak sampai di 18.17 ya. Stop lossnya cukup di 18.24 sama seperti ini. 18.25 stop lossnya tengah di 18.26, take profitnya itu bisa di 18.18, bisa di 18.17, bahkan pokoknya terjauh saat ini di 18.12 seperti ini. Bagi yang ingin sell, yang ingin buy lebih baik menunggu 18.24 ini ngebreak. Ketika 18.24 ini ngebreak, maka harga kemungkinan bisa lanjut naik sampai ke 18.35. Karena 18.35 itu merupakan area kita punya support become resistance yang pernah terjadi banyak banget nih ya. Dari Mei 2022, lalu Juni, lalu Juni juga, lalu Juni ya, banyak lah pokoknya ya. Jadi seperti itu. Jadi jika dia bisa ngebreak sampai 18.24, teman-teman bisa switch upon posisi buy dengan target sampai ke 18.35 seperti itu. Oke. Yang penting diingat,
teman-teman yang ingin trading pada hari ini, karena beritanya cuma satu ya, di setengah 10 malam nanti, berarti jam setengah 10 malam WITA, berarti jam setengah 9 WIB. Jadi mungkin tidak mungkin ada begitu banyak pergerakan mungkin ya. Dan harinya akan bergerak segini-segini aja. Dan juga menjelang sekarang tanggal 22 ya, dan besok hari terakhir market open, dan juga market menjelang Natal, biasanya sih harganya tidak akan terlalu banyak bergerak, biasanya seperti itu ya. Tapi ya kita tidak tahu aja ya bagaimana nanti. Yang penting jika ingin sell, stop lossnya seperti ini. Yang ngebuy nanti bisa ngebuy sampai di 18.35. Ketika dia sudah break 18.12, teman-teman jangan nge-sell di bawah 18.12, karena lebih baik menunggu di area ini untuk ambil posisi buy. Entah itu di 1800 atau enggak di 18.03, 04, 05 seperti itu ya. Oke, jadi sekian aja teman-teman untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Jadi untuk analisa pada hari ini sama seperti analisa kemarin, karena market saat ini, lebih tepatnya market kemarin itu menghasilkan market yang sideways untuk kemarin. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa besok untuk analisa XAUUSD harian tanggal 23 Desember 2022. Bye bye.